Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di video tentang pengembangan bahan ajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis dan peran bahan ajar. Sesuai dengan definisinya, bahan ajar ini adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bahan ajar ini memang didesain itu adalah untuk pencapaian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, berdasarkan jenis bahan ajarnya, berdasarkan bentuk, ini bahan ajar ada 4 jenis, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar yang dapat didengar atau yang biasa disebut dengan audio, yang ketiga bahan ajar pandang dengar, yaitu bahan ajar audio visual, yang keempat adalah bahan ajar interaktif. Ini biasanya disebut dengan interactive teaching material. Nah, jenis-jenis bahan ajar cetak atau printed ini adalah perangkat bahan ajar yang memuat materi atau isi pelajaran untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Nah, ini contohnya biasanya adalah berupa handout, buku, LKS, dan modul. Nah, mungkin untuk masing-masing jenis dari contoh-contoh tersebut nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya tentang handout itu apa, buku itu seperti apa, karakteristiknya, LKS itu seperti apa, dan apa saja yang harus ada, terus modul itu apa yang dimaksud dengan modul dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu nanti ada di video-video berikutnya. Nah, adapun kelebihan dari jenis bahan ajar ini adalah ketersediaan dalam berbagai topik. Terus yang kedua, mudah dibawa, murah untuk diproduksi, dan siswa mampu belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, kita bahas dari ketersediaan dalam berbagai topik karena pada umumnya bahan ajar jenis cetak ini sangat mudah sekali ditemukan di masyarakat, bahkan di pasaran. Ini sangat mudah sekali kita temukan dari jenis bahan ajar dalam bentuk cetak ini. Terus mudah dibawa karena sifatnya yang ringan, terus tidak memerlukan tempat yang banyak sehingga dibawa sangat mudah. Terus dalam hal produksi ini memerlukan biaya yang cukup murah karena dalam memproduksi bahan ajar cetak ini kita cukup menyediakan printer saja kita sudah bisa memproduksi bahan ajar jenis cetak ini. Nah, terus mampu menyesuaikan belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing karena sifatnya cetak dan bisa dipelajari secara berulang-ulang sehingga siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda pun bisa mempelajari. Kalau yang cepat mungkin dengan sekali baca saja sudah bisa paham, sedangkan kalau yang sedikit lambat itu bisa dibaca berulang-ulang kali sampai dia paham apa maksud dari informasi yang disampaikan. Namun, selain memiliki kelebihan, jenis bahan ajar cetak ini memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, mudah rusak. Ini karena bahan ajar ini dicetak dalam bentuk kertas, jadi ketika kena air ini akan cepat rusak dan rusaknya juga termakan oleh usia. Nah, selain itu juga bahan ajar jenis cetak ini juga tidak dapat menampilkan gerakan. Jadi sifatnya masih kaku karena dia tidak berupa video atau animasi. Jadi kadang-kadang tampilannya pun akan membosankan. Namun biasanya untuk menyiasati hal ini itu di bahan ajar cetak ini ditampilkan beberapa gambar-gambar dengan warna yang menarik.
Nah, kalau jenis bahan ajar yang kedua adalah bahan ajar dengan audio. Bahan ajar non cetak ini menggunakan sinyal audio atau frekuensi yang dapat didengarkan oleh peserta didik kepada peserta didik. Jadi biasanya mungkin kalau teman-teman masih ingat pembelajaran waktu di sekolah, ini sering sekali terutama di pelajaran bahasa Indonesia, komputer, terus pelajaran bahasa Inggris, guru sering menggunakan membuat tape ke dalam kelas dan kemudian diputarkan sebuah kaset atau audio yang didengarkan atau mendengarkan sebuah musik, kemudian disuruh menyimak dan menceritakan kembali tentang apa isi dari audio tersebut atau yang telah disimak tersebut. Nah, ini contoh dari bahan ajar dengan audio atau yang didengar. Ini adalah radio, kaset, MP3, terus sound recorder. Nah, ini yang ditampilkan dari bahan ajar ini hanya berupa suara. Jadi penikmat dari bahan ajar ini adalah indera pendengaran. Terus jenis dari bahan ajar berikutnya adalah yang ketiga adalah bahan ajar pandang dengar. Kalau di bahasa Indonesia kan atau yang sering kita mungkin secara familiar kita dengar adalah audio visual. Nah, ini adalah kombinasi antara materi visual atau yang dapat dilihat dengan materi secara audio atau yang didengar. Nah, ini guna merangsang indera pendengaran dan sekaligus penglihatan. Karena pada umumnya dengan bahan ajar audiovisual ini, karakteristik siswa di kelas yang berbeda-beda ini dengan bahan ajar audiovisual ini akan dapat tercover atau dapat mencakup, dapat dinikmati oleh semua siswa di kelas tersebut. Nah, biasanya bahan ajar ini bisa berupa video dan film. Nah, berikutnya adalah bahan ajar interaktif. Ini adalah bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran, audio, video, teks atau grafik yang bersifat interaktif atau bisa mengajak siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi bahan ajar interaktif ini mampu mengajak siswa terlibat secara langsung untuk memanipulasi atau mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Ini biasanya contoh bahan ajar ini adalah CD interaktif. Nah, berdasarkan cara kerjanya, menurut Hennig PKK tahun 96, ini bahan ajar tidak hanya diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Yang kedua, bahan ajar juga yang diproyeksikan seperti slide, film, overhead, dan strip proyeksi komputer. Terus bahan ajar audio, ini seperti kaset, compact disc. Kalau bahan ajar video, ini video dan film. Terus kalau bahan ajar komputer, nah ini yang paling terbaru, ini adalah komputer mounted interaction, komputer based multimedia atau hipermedia. Sedangkan kalau berdasarkan bentuknya menurut Aligot Nareis, ini bahan ajar cetak yang diduplikatkan, misalnya handout, LKS, dan modul. Sedangkan bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, ini flip chart, poster, model, dan foto. Terus yang ketiga, bahan ajar yang display atau diam diproyeksikan, misalnya slide,
film strip dan lain sebagainya. Terus ada bahan audio, bahan ajar audio, ini audio disc, audio tape, dan siaran radio. Kalau bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, itu misalnya program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realitas. Terus yang keenam, bahan ajar video, ini misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Yang ketujuh adalah bahan ajar komputer, ini misalnya komputer assistant instruction atau biasa dikenal dengan CAA, dan komputer based tutorial CBT. Nah, peran bahan ajar bagi guru ini adalah peran bahan ajar adalah pembelajaran bagi guru, di mana sebelum melakukan pembelajaran, bahan ajar ini biasanya digunakan guru untuk menambah wawasannya tentang apa yang akan diberikan kepada siswanya. Jadi sebelum, ya istilahnya, guru lebih pintar semalam daripada siswa. Nah, ini bahan ajar juga seperti itu. Sebelum diberikan ke siswanya, guru juga mempelajari hal-hal apa saja yang akan diberikan besoknya kepada siswanya. Jadi ini dalam hal bentuk persiapan mengajar guru. Yang kedua adalah wawasan bagi guru untuk pemahaman substansi secara komprehensif. Jadi dengan guru memahami substansi, jadi apa yang dipelajari sudah dipahami, maka sasaran atau arah dari pembelajaran itu dapat disesuaikan. Jadi tidak keluar jalur atau tidak keluar dari kompetensi yang diinginkan. Ketiga adalah sebagai bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan guru memahami apa yang akan dipelajarkan besok, jadi bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh guru akan sangat membantu sekali dalam proses belajar pembelajarannya, dalam pencapaian tujuan pembelajaran tentunya. Yang keempat adalah mempermudah guru dalam mengorganisasikan pembelajaran di kelas. Kelima adalah memudahkan guru dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, guru itu lebih paham dan lebih tahu tentang karakteristik kebutuhan dari siswanya. Karena di setiap kelas itu masing-masing siswa atau masing-masing kelas itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi penentuan metode itu tidak bisa disamakan antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Jadi dengan adanya bahan ajar ini, guru akan mampu merancang metode apa yang tepat digunakan dalam penyampaian informasi yang diberikan kepada siswanya. Misalnya, kalau di kelas A itu cara pengajarannya dengan cara direct learning atau pembelajaran secara langsung, itu bisa secara efektif disampaikan. Belum tentu di kelas B itu bisa dilakukan dengan direct learning atau pembelajaran secara langsung. Tetapi mungkin dengan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti project based learning, itu akan sangat membantu sekali siswa dalam memahami informasi tersebut. Nah, apapun metodenya itu, yang penting apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Yang keenam adalah mempermudah guru dalam merencanakan penilaian pembelajaran. Terus yang ketujuh adalah menghemat waktu guru dalam mengajar. Nah, untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan materi-materi yang akan diajarkan untuk pencapaian kompetensi yang wajib dimiliki oleh
siswa ini membutuhkan waktu, dan setiap siswa itu memiliki kecepatan dalam hal menangkap apa yang mencerna informasi yang diperoleh dari gurunya. Nah, untuk itu dengan adanya bahan ajar ini akan sangat membantu sekali bagi siswa yang terlambat dalam hal mencerna informasi yang diperoleh dari gurunya dalam proses pembelajaran. Dengan bahan ajar cetak salah satunya, dengan dia membaca berulang-ulang dari bahan ajar itu, maka dia akan mampu memahami apa yang dia pelajari. Nomor yang 8 itu adalah mengubah peranan guru dari seorang mengajar menjadi seorang fasilitator. Nah, di sini harapannya di era abad 21 seperti ini, guru tidak lagi menjadi sosok yang menuangkan informasi ke kepala siswa, melainkan adalah siswa sendirilah yang mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Namun peran guru di sini berubah menjadi memfasilitasi bagaimana cara siswa itu mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan dengan cara terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nomor 9 adalah meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif. Nah, dengan adanya bahan ajar ini akan mampu meningkatkan proses pembelajaran secara efektif, karena pembelajaran dilakukan memberikan informasi-informasi yang dapat dibaca, yang dapat dilihat secara langsung oleh siswa, dan sehingga terbentuk sebuah pemahaman tersendiri pada diri siswa, dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran ini akan sangat membantu sekali dalam pemerolehan pemahaman itu sendiri. Nah, sedangkan peranan bahan ajar bagi siswa ini sebagai pegangan siswa dalam penguasaan materi pelajaran untuk mencapai kompetensi yang direncanakan. Yang kedua adalah sebagai informasi atau memberi wawasan secara mandiri di luar yang disampaikan oleh guru. Jadi apa-apa yang tidak disampaikan oleh guru, atau mungkin karena guru memiliki keterbatasan baik itu segi waktu, pemahaman, dan interaksi, jadi dengan bahan ajar ini siswa bisa mempelajari lebih banyak tentang hal-hal apa yang belum disampaikan. Yang ketiga, sebagai media yang dapat memberikan kesan nyata berkaitan dengan materi yang harus dikuasai. Terus yang keempat, sebagai motivator untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi tertentu. Nah, sifat dasar atau karakteristik dari anak SD adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan bahan ajar yang berkualitas yang mampu menggugah rasa ingin tahu siswa, ini akan menjadi semacam pemicu atau semacam pemantik untuk siswa belajar lebih jauh untuk mengetahui lebih banyak tentang hal-hal yang sedang mereka pelajari atau tentang materi tertentu yang menarik bagi mereka. Terus yang kelima adalah mengukur keberhasilan penguasaan materi pembelajaran secara mandiri. Nah, dengan memiliki kemampuan belajar secara mandiri, ini siswa akan memiliki pemahaman atau pengetahuan yang berbeda-beda terhadap penguasaan materi itu sendiri. Nah, ini tergantung dari keinginan dan kemauan dari siswa tersebut secara mandiri untuk menguasai materi pembelajaran. Yang keenam, ini adalah siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain.
Jadi di sini selain mandiri, dia juga tidak ketergantungan terhadap guru. Nah, mungkin guru di sini perannya adalah ketika siswa tidak memahami apa yang diperoleh atau yang dibaca dari sebuah bahan ajar atau informasi-informasi yang kurang jelas, ini dapat ditanyakan kepada guru. Nah, jadi tidak semuanya informasi-informasi itu berasal dari guru saja, tapi ini adalah kolaborasi antara guru, bahan ajar, dan sumber belajar lainnya. Terus yang nomor 7 adalah siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia hendaki. Nah, seperti kutipan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, semua tempat itu adalah tempat untuk belajar. Jadi tidak ada tidak ada tempat khusus atau waktu khusus yang digunakan untuk belajar, tapi dimanapun dan kapanpun bisa belajar, dapat melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, terus yang ke-8 adalah siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri, karena perbedaan pemahaman atau perbedaan kemampuan dalam memahami informasi ini, nah, dengan bantuan bahan ajar ini akan sangat membantu sekali menyesuaikan kecepatan pemahaman informasi itu sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Nah, yang nomor 9, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Jadi dalam proses pembelajaran, siswa tidak kaku, tidak harus monoton dalam urutan yang mereka pelajari, tetapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu peran bahan ajar bagi siswa. Nah, demikian video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.